ambil kesimpulan bahwa ini juga kita harus hati-hati ya. Ini pasti akan membuat heboh nasional kalau seandainya dijawabnya nanti Januari 2023 tidak boleh sama sekali gitu mengangkat PPK lagi. Sorry, PPK tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ya kan? Honorer yang tahun 2022 mau dikemanakan gitu loh. Bapak Ibu sekalian yang tadi punya harapan-harapan kembali ke daerah malah jadi tambah ribut nanya. Jadi mohon izin Pak Deputi, mohon arahan apakah perlu kita soundingkan ke Pak Menko Pak untuk mengklirkan masalah ini Pak, karena ini efeknya kalau seandainya ini tidak jelas tadi apalagi disampaikan bahwa sesuai dengan surat ini tidak boleh ngangkat lagi, berarti tanggal 1 Januari layoff semua Pak, honorer itu Pak, se-Indonesia itu Pak. Wah itu gimana efeknya Pak? Mohon izin Pak Deputi aja. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin dari Kementan Pan RB, apakah sudah ada formula tentang itu, keputusan dari para pimpinan di sana? Kami sedang memformulasikan dengan BKM juga dan Kemendagri sih Pak, sudah beberapa kali rapat. Kira-kira kapan dikeluarkan? Seharusnya sih tahun ini Pak. Sebelum Ya, kami targetnya memang sebelum Januari. saran saya sebelum habis Desember ini, karena itu akan dipakai. Tanggal 31 itu hari Sabtu Pak. Iya. Iya, ada. Iya, Sehingga saya tidak perlu lapor Pak Menko. Kalaupun saya lapor Pak Menko itu terkait itu akan diatasi oleh Kemenpan RB. Kalau ada janji sebelum tanggal 31 bisa keluar, ya alhamdulillah saya nggak perlu ngobrol dengan Pak Menpan RB misalnya seperti itu. Jadi akan ada janji akan dikeluarkan, nanti keputusannya seperti apa kita lihat. Tapi ini sekarang ditutup atau masih ada lagi? Yang lain-lain saran-saran Pak. Oke, sekalian aja saya sedikit simpulkan bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semuanya harus sedikit berlapang dada dan juga melihat kesemuanya lah secara komprehensif tentang terkait problema ini. Tadi di awal pembukaan sudah saya sedikit sampaikan bahwa pada saat saya mendampingi Pak Menko menerima Menpan RB, ada pembicaraan dalam tanda kutip sangat rahasia, kemudian setelah itu nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah percayalah pada Bapak Presiden, nanti tidak akan mungkin membuat gaduh, membuat risau masyarakat Indonesia, itu percaya pada itu. Jadi kalaupun dari Menpan RB sudah sering sosialisasi 3 opsi yang akan ditempuh, ini terkait dengan honorer dulu ya. 3 opsi yang akan ditempuh itu saya mengharapkan pada teman-teman semuanya untuk menyiapkan ketiga-tiganya. Kalau kita sering menyampaikan adalah menggeladikan, seandainya diambil opsi pertama kira-kira apa dampaknya di daerah saya, kalau opsi kedua saya harus menyiapkan apa, kalau opsi ketiga saya harus apa yang saya lakukan. Itu tolong dilatihkan dulu atau dianalisa dulu, dirapatkan di tempat masing-masing supaya nanti tidak terdadak. Kemudian yang selanjutnya, untuk terkait hal-hal yang honorer yang perlu diperhatikan kita bersama adalah perhitungan kembali. Kalau tadi kondisi saat ini 4.000 sekian, ternyata yang dibutuhkan 23.000 sekian. Itu tadi sudah disebutkan juga dari Menpan RB, minta tolong ditinjau kembali, dihitung kembali, dihitung ulang lah kalau boleh dibilang. Karena dalam sebuah pekerjaan di sebuah pemerintah daerah atau di pemerintah atau instansi, saya yakin sudah ada ketentuan yang berlaku. Kita mungkin perlu merefresh kembali lah, kenapa kok dibuat Menpan RB? Kenapa kok ada tujuannya pendaya gunaan, bukan penghasil gunaan? Karena sebetulnya penghasil guna itu akan mengikuti dari pendaya gunaan. Kalau mungkin kita sekarang, saya mencontohkan yang paling simpel adalah berkali-kali saya sampaikan pintu tol. Pintu tol dulu kan dijaga orang segitu banyaknya, satu shift bisa 18 orang sehari kali 3 shift. Tapi dengan adanya komputer, dengan teknologi, sekarang hanya 2 orang yang jaga, yaitu jaga komputernya kalau rusak atau tidak. Kita semuanya harus sepakat ke sana bahwa dengan adanya teknologi itu nanti akan mempermudah kita, kerja kita lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi dampak-dampak yang mungkin bisa dikondisikan ke arah korupsi dan sebagainya. Itu yang diinginkan dibentuknya Menpan RB, salah satunya seperti itu. Di samping banyak banget sebetulnya, ada metodenya, ada mesin dan sebagainya. Namun hal yang paling simpel seperti itu, sehingga kita semuanya berpikiran sama untuk tidak menggelembungkan tenaga-tenaga kerja yang ada di lingkungan kita. Contoh aja di kantor saya sudah mengurangi, jangan sampai bikin kopi aja sampai harus 2 orang saya pekerjakan, jangan sampai. Kasih aja alat mesin kopi udah selesai. Saya mau pilih apa aja tinggal mencet.
Jadi dengan teknologi semuanya itu bisa sebetulnya. Contoh tol tadi yang simpelnya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, ayo kita semua mulai berpikir kita ke arah sana. Dan juga sekali lagi yang tadi saya di pembukaan bahwa budaya kita terkait dengan tenaga kerja terutama untuk menjadi PNS tadi masih tinggi dalam tanda kutip untuk kita merekrut. Jadi minta tolong sudah mulai dikurangi. Sudah dari tahun 2005 kita ada peringatan tapi sampai sekarang kita masih menggelembungkan itu. Belum budaya politik yang saya sampaikan satu gerbong naik yang bawa sekian gerbong yang lain. Nanti kalau turun gerbong ini tidak dilepas, tetap aja nongkrong di situ. Ya pejabat baru lagi bawa lagi gerbong banyak. Nah itu yang bikin carut marut sampai dengan saat ini. Dan sekali lagi dari Pan RB nanti akan memutuskan terkait dengan tadi yang dipertanyakan yang cukup krusial. Namun kita sudah berkali-kali rapat baik di ruangan ini juga saya masih ingat terkait dengan tenaga honorer ini akan ada sanksi tertentu yang tadi masalah keuangan, kemudian masalah yang lain-lain. Kalau kita nanti lebih kepada kalau seandainya masih kemungkinan nih setelah tanggal 28 November 2023 itu masih ada lagi yang mengangkat ataupun membayarkan honorer, kemungkinan besar akan ada tindakan dari inspektor atau BPK dan sebagainya. Itu yang kemungkinan besar sehingga mohon diwaspadai. Semoga aja di bulan April, Mei, Juni 2023 sudah ada keputusan dari Bapak Presiden sehingga apa yang akan dilaksanakan ke depannya kita bisa tahu. Kemudian terkait dengan tadi sedikit menyinggung masalah rumah sakit baru, kebetulan saya sudah melaporkan Bapak Menko Polhukam kemarin terkait hasil kunjungan saya ke Australia terkait dengan rumah sakit juga ada di situ. Yang intinya sampai detik ini kita belum memiliki aturan jumlah rumah sakit di sebuah daerah terkait dengan jumlah penduduk dan sebagainya. Yang terjadi hasil penelitian dari UGM, Rektor UGM yang menyampaikan ke saya bahwa sekarang rumah sakit adalah berebut pasien dengan tanda kutip menghalalkan segala cara. Itu yang dampak yang kurang baik. Sehingga saya sudah janji, saya laporkan Pak Menko, nanti kita akan rapat dengan Mendagri, kemudian dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya untuk terkait masalah ini. Tadi sempat singgung sedikit masalah rumah sakit. Kemudian ada juga yang mengusulkan yang terkait dengan persentase penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk terkait dengan belanja pegawai. Ini juga sudah masuk ke kita akan godok. Dan juga terkait dengan banyaknya honorer, itu sudah saya sampaikan kepada Menpan RB, waktu itu Pak Alex ini juga ikut rapat secara khusus di ruangan saya. Prioritas adalah tenaga kesehatan dan guru dulu. Jadi karena guru terlalu banyak yang lapor ke kita, kepala sekolahnya saja yang ASN, yang lainnya adalah honorer dan sebagainya, dan akhirnya yang punya data lengkap adalah baru 2 ini. Sehingga mohon maaf nanti untuk honorer yang lain kemungkinan nanti prioritas kedua, tapi prioritas utama adalah nakes dan guru untuk segera dituntaskan. Saya sudah sampaikan ke Pak Alex ini dan juga kawan-kawan yang lain. Sekali lagi untuk tenaga honorer terkait dengan pemilu yang tadi saya sampaikan di awal, nanti Bapak Presiden akan mengambil solusi yang paling tepat. Kemudian sekarang melanjut pada yang JAJF. Tadi dari Menpan RB menyampaikan akan ada revisi tentang Permenpan nomor 13 dan seterusnya, dan juga harapan dari saya terkait dengan beberapa kali rapat tentang JAJF ini, bahwa di Kemendagri itu sudah ada masukan lebih dari 600 permasalahan tentang JAJF ini. Sebetulnya itu bisa dibawa untuk nanti revisi permen apapun terkait dengan permasalahan